Bimo adalah putra seorang dalang terkenal bernama Pak Pramono. Di sudut ruang tengah rumah mereka yang besar, terdapat sebuah peti kayu tua yang selalu terkunci. Bimo tahu di dalamnya tersimpan ratusan tokoh wayang kulit yang indah, dengan ukiran halus dan warna emas yang berkilauan. Setiap malam, Bimo bermimpi bisa memainkan wayang-wayang itu sehebat ayahnya. Suatu malam, saat Pak Pramono pergi ke desa sebelah, Bimo menemukan kunci peti itu tertinggal di atas meja. Dengan tangan gemetar karena semangat, ia membuka peti itu. Aroma kayu cendana dan kemenyan tipis menyeruak keluar. Bimo mengambil sebuah wayang satria dan segera memasang layar putih kecil, atau kelir, di tengah ruangan. Bimo menyalakan lampu minyak kecil yang disebut blencong di belakang layar. Cahaya kuningnya membuat bayangan wayang terlihat hidup di atas kain putih. Bimo mulai menggerakkan wayang itu, menirukan suara ayahnya yang berat. "Maju, hadapi musuhmu," seru Bimo pelan, larut dalam permainannya sendiri di tengah kesunyian malam. Tiba-tiba, Bimo berhenti menggerakkan tangannya, namun bayangan ksatria di layar itu tidak berhenti. Bayangan itu terus bergerak, bahkan mulai berbicara dengan suara yang parau dan dingin. Tak lama kemudian, muncul bayangan raksasa dari sisi lain layar yang tidak dimainkan oleh Bimo. Kedua bayangan itu mulai bercakap-cakap tentang sesuatu yang mengerikan. "Siapa yang akan kita bawa ke dalam kotak malam ini?" bisik bayangan raksasa itu. Bayangan ksatria menunjuk ke arah Bimo yang terpaku ketakutan. Bimo mencoba melepaskan gagang wayang dari tangannya, namun ia menyadari tangannya terasa kaku, seolah-olah ada benang tak kasat mata yang mengikat jemarinya. Bimo berusaha berteriak memanggil ibunya, namun suaranya tidak keluar. Ia merasa tubuhnya semakin ringan dan tipis. Saat ia menunduk melihat kakinya, ia terkejut melihat kakinya tidak lagi menyentuh lantai. Kakinya terlihat datar dan memiliki lubang-lubang kecil seperti ukiran pada kulit kerbau yang dikeringkan. Cahaya lampu blencong di atasnya tiba-tiba terasa sangat panas. Bimo menyadari sesuatu yang janggal. Cahaya itu tidak berasal dari belakangnya, melainkan dari sisi lain layar. Ia bukan lagi berada di depan layar, melainkan terjebak di dalamnya. Ia mencoba menyentuh layar putih itu, namun tangannya hanya terasa seperti bayangan yang menyatu dengan kain. Tiba-tiba, sebuah tangan raksasa muncul dari kegelapan di balik layar. Tangan itu memegang sebuah cempurit, atau tangkai kendali, yang ternyata tertancap di punggung Bimo. Bimo meronta, namun setiap gerakannya kini dikendalikan sepenuhnya oleh tangan besar tersebut. Ia ditarik ke sana kemari, mengikuti irama musik gamelan yang entah dari mana asalnya. Dari balik layar yang kini transparan baginya, Bimo melihat sesosok anak laki-laki yang sangat mirip dengannya. Anak itu duduk bersila dengan tenang, memegang tangkai kendali yang terhubung ke tubuh Bimo. Namun, anak itu tidak memiliki wajah yang jelas. Wajahnya hanyalah sebuah bayangan hitam yang pekat dengan senyum lebar yang mengerikan. Sosok bayangan itu kemudian berdiri dan menutup peti kayu tua milik Pak Pramono dengan perlahan. Bimo terjepit di antara tumpukan wayang lainnya yang dingin dan bisu. Di dalam kegelapan peti, Bimo hanya bisa mendengar suara kunci yang berputar, menyadari bahwa kini dialah yang akan tersimpan selamanya di sana, menunggu giliran untuk dimainkan kembali.